Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksudnya? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka. Padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka tidak. Mereka berpahaman isi surga itu cuma 3 aja. Dia, guru dia, bini dia. Lain daripada itu masuk neraka jahanam semua. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah, termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi, karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului, itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in, itu yang dimaksud dengan kaum salaf, ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi, padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini, gitu, ya. Ini cuma istilah sebenarnya, diistilahkan, gitu kan. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional, gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini, gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Ya, di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini nih kelompok nih. Diolok-olok Wahabila. Dia tak terima kalau bukan ustaz ulama dia. Ulama dia tak banyak. Bila tidak ulama dia, maka dia katakan pelaku bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Macam mana Abdul Somad? Abdul Somad ustaz ahli syubhat. UAS, ustaz ahli syubhat. Dia tak boleh beza, menerima perbezaan. Asal beza dengan dia bid'ah. Beza sedikit bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan. Saya lihat semuanya disatuin, teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ah, ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabi lah ini. Oh, ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena
Yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah. Subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main. Allahu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya marhaban, ya Habib. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Ada yang ekstrim sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus karena dia membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Oh, ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tuh, itu pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi. Ini subhanallah, ini benci doa itu namanya ajib, sesuatu yang aneh gitu bagi saya. Tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali, nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi, gitu kan? Ustaz, apakah Wahabi itu sesat? Di mana letak sesatnya? Di mana letak sesatnya? Saya banyak berkawan sama Wahabi. Wahabi ini banyak juga level-levelnya. Ada level keras, menengok pun tak mau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat. Ada level yang lunak, baik. Malah dia merekomendasi, bila anda ingin keluar dari kotak kecil jangan sampai picik, maka bacalah buku Abdul Somad 37 masalah populer. Ustaz Abdullah Hadrami, Salafi dari Malang. Garis lunak, ada garis keras, ada garis tengah, ada garis lunak. Ini jangan main pukul rata. Sesat ini Pak Ustaz, di mana sesatnya? Yang suka membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah, itu hati-hati. Ketika kita katakan, hei pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tak bid'ah, maka kita otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan dhalalah. Kalau tak sepakat ulama itu bid'ah, tak boleh kita katakan bid'ah. Wallahi, saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini, di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka, ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 mazhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Dia tak boleh beza, menerima perbezaan. Asal beza dengan dia, bid'ah. Beza sedikit, bid'ah. Padahal perbedaan ulama itu tak pernah Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i kerana kunut subuh. Tak pernah Imam Maliki membid'ahkan mazhab Syafi'i kerana basmalah jahar. Maka perbedaan ulama dalam masalah mazhab tidak serta-merta membuat kita boleh mengatakan bid'ah. Mereka terlalu mudah untuk membid'ah. Bid'ah. Dia lupa bahwa ketika engkau katakan saudaramu bid'ah sama dengan dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah. Itu artinya sama dengan neraka.
padahal Allah sudah siapkan surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanan. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh siapa? Oleh manusia. Kalau kita lihat sekarang bid'ah yang muncul dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia. Setiap bid'ah sesat meskipun dipandang baik oleh manusia. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru sama agama yang enggak ada contohnya. Kita tanya kepada mereka, mana dalilnya, mana contohnya? Enggak ada. Justru yang mengadakan sesuatu yang baru itu yang kita tanya, mana keterangannya? Sebab pada asalnya ibadah itu dilarang, kecuali yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Jadi al-aslu fil ibadah al-man'u, asal ibadah dilarang. Kalau masalah keduniaan, asalnya apa? Boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha, asal segala sesuatu boleh, kecuali dalil yang melarangnya. Bukan semua yang dibuat-buat itu bid'ah. Semua yang dibuat-buat syarat pertama dalam masalah agama. Yang kedua, ma laisa minhu, tak ada dalilnya sama sekali. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat fi amrina hadza, dalam urusan agama. Kalau bukan dalam urusan agama boleh apa tak boleh? Boleh. Pesawat itu urusan agama? Tidak. Sepeda motor itu urusan agama? Tidak. Mobil itu urusan agama. Jadi kalau ada orang mengatakan mobil itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, Honda itu bid'ah, berarti dia bahasa lembutnya belum ngaji. Dia belum ngaji. Mobil itu bid'ah, motor itu bid'ah, pesawat itu bid'ah, karena tak ada zaman Nabi. Belum. Jangan marah, dia belum ngaji. Tapi kalau diulangnya juga lagi, bodoh. Teman-teman sekalian, saya kasih jawaban secara akal sehat. Rasulullah SAW lahir di mana? Di Mekah. Ya, 13 tahun fase turunnya ayat-ayat Makkiyah di mana? Di Mekah. Baik, setelah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Berapa tahun Nabi di Madinah? 10 tahun. Sampai meninggal kan? Kuburannya ada di sana. Demi Allah, Mekah sama Madinah markas Islam. Ada orang mengatakan itu markas Wahabi, markas ini tempat Nabi mu lahir dan mati. Kok gimana sih? Lalu dikatakan itu ajaran yang tidak benar, yang sesat. Padahal kalau kita duduk di majelisnya ulama, ini Rasulullah bersabda, ayat Al-Quran dalam surah ini, selalu itu. Silakan saya tantang siapapun teman-teman sekalian. Bukan tantang. Saya ajak anda kalau lagi umrah, yang mengatakan Wahabi, tolong anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengarin apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab, hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, sebenarnya harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga.